Oke, sekarang saya akan mencontohkan bagaimana membuat pose pada karakter 3 dimensi. Seperti yang udah dijelaskan pada video materinya, pertama-tama kita harus mencari referensi dulu. Oke, ini adalah referensi yang akan saya gunakan untuk posenya. Teman-teman bisa cari referensi pose yang lain. Intinya seperti yang disampaikan di video, cari referensi yang appealing dan interesting. Oke, kita langsung ke Blendernya. Awalnya rignya akan memiliki action editor yang terkunci seperti ini, ya, action editor yang namanya relax ini. Nah, teman-teman cukup buat action editor baru dengan cara klik new action di sini. Kemudian ganti namanya menjadi karakter posing. Nah, sekarang teman-teman sudah ada action editor baru. Nah, di sini teman-teman bisa hapus keyframe-nya dan bisa membuat pose ataupun keyframe yang baru. Kalau menggunakan yang ini, yang action editor relax, nanti posenya tidak bisa diedit atau kita tidak bisa menambahkan pose yang lain gitu ya. Nah, oke, setelah kita membuat action editor yang baru, tahap selanjutnya kita memasukkan reference. Di sini saya sudah mendownload reference yang tadi. Oke, ini dia. Nah, untuk memasukkan reference di Blender, teman-teman cukup drag aja image-nya ke Blender, tapi pastikan Blendernya dalam object mode. Tahap selanjutnya teman-teman buat kamera sesuai dengan reference-nya. Nah, di sini reference-nya kameranya kurang lebih 3/4, maka di sini juga saya buat 3/4. Oke, setelah itu kita bisa mulai ngepost. Nah, pada saat ngepost seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, ada beberapa langkah-langkah yang dapat teman-teman perhatikan, yaitu yang pertama posenya itu harus jelas, clarity, kemudian ada line of action, kemudian menerapkan physicality and movement mechanism, terakhir ada personality. Oke, sekarang kita akan buat posenya. Pertama-tama kita buat dulu posenya itu dalam bentuk kasar, baru detailing ya. Oke, sekarang saya mulai ngepost dari COG. Ini COG-nya saya akan geser ke kiri layar. Bentar, screen case-nya kok nggak nyala. Oke. COG-nya saya geser ke kiri, kemudian kaki kanan layar saya angkat. Ini kalau kita lihat kakinya maju ya, dia di depan tidak sejajar dengan kaki sebelahnya. Ya, kurang lebih seperti ini. Kita angkat lagi. Kemudian kakinya kita turunkan. Ini bisa dinaikkan. Terus di-rotate ke sini sedikit. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian badannya kalau kita lihat di sini ya, badannya agak sedikit ke sini ya, condong ke sini. Kemudian nanti badannya ini akan sedikit nekuk ke sini. Ya, seperti itu. Terus arah badannya, badan atas ke sini, hips masih ke sini. Artinya ada twist ya, tidak benar-benar dari atas sampai bawah sama seperti ini. Oke, kita kasih agak sedikit ke kiri layar. Kemudian coba kita lihat dari samping. Oke, kakinya bengkok. Kakinya tidak akan bengkok. Di sini agak sedikit lurus ya. Terus kalau kita perhatikan juga kakinya ini agak mengarah ke samping, tidak lurus. Oke, nah kalau kita lihat di sini juga agak sedikit bengkok, tapi nanti bengkoknya bisa kita tambahin belakangan. Kemudian ini kalau kita lihat badannya agak maju ke depan, agak condong ke depan, jadi ini bisa agak sedikit mundur. Kemudian ini agak ke depan tapi sedikit saja dulu. Siap. Oke, kemudian badannya kita kasih twist ya. Badan makin ke kiri layar. Kemudian dia bending ke samping.
Ya, seperti itu. Terus select yang bagian atas. Nah, di sini saya menyeleksi langsung 3 controller, tapi pada saat saya rotasi seperti ini, tiga-tiganya membentuk lengkungan. Nah, itu karena di sini saya transform pivotnya yaitu pilihannya yang individual origin. Kalau teman-teman waktu ngepostnya seperti ini, barengan semua nggak ada bending gitu ya, tuh nggak ada bending, semua lurus, itu karena pivotnya bounding box. Kalau teman-teman mau bending, ganti ke individual origin ya. Oke, ini kita rotate ke kiri sedikit. Ya, sekarang sudah ada bengkoknya ya. Ini udah bengkok, ini udah bengkok. Nah, tapi yang bagian atas itu lebih bengkoknya lebih besar. Kita bisa tambahin yang bagian atas. Yap, nice, seperti itu. Kemudian ini kepalanya kalau kita lihat agak maju, berarti bisa agak, tapi karena ini kepalanya lihat ke bawah tapi matanya lihat ke atas, sedangkan ini nggak bisa seperti itu ya. Kalau kepalanya kita buat lihat bawah, maka kerasa matanya juga akan lihat bawah gitu. Nah, tapi di sini karena matanya lihat depan, maka kepalanya tidak kita buat 100% sama lihat bawah, kita buat tetap lihat depan, agar informasinya tidak berubah dari yang di reference gitu ya. Jadi lehernya bisa kita kebawahin, kepalanya bisa agak lebih naik lagi sedikit. Ya, mungkin seperti ini dulu sekarang. Nah, sekarang kalau kita lihat sudah ada twist, badan sudah mengarah ke sini, tapi hips ataupun pinggulnya masih ke sini gitu ya. Udah ada perbedaan directionnya sedikit. Artinya sudah ada twist di sana. Kemudian oke, tapi ini masih terlalu, ini masih ke arah sini sedikit, ini terlalu ke samping, bisa kita rotate sedikit lagi. Ya, seperti itu. Kemudian yang atas ini kita select aja semua, kita tambahin lagi, kita bengkokin sedikit. Oke, kemudian ini kita rotate ke depan, karena ini kepalanya maju ke depan, berarti badannya juga akan ke depan. Tapi karena badannya tidak terlalu kelihatan ke depan, maka kita kasihnya sedikit saja. Terus di sumbu X maju, yang lebih besar itu makin ke atas makin besar. Ya, kurang lebih seperti itu. Nice. Badan sudah. Sekarang kita lanjut ke, sebelumnya ke tangan dulu deh, ke tangan dulu. Oke, di sini tangannya saya pakai IK. Nah, teman-teman untuk ganti IK ke FK atau FK ke IK bisa select dulu rig IK-nya. Kemudian di item ada properties, teman-teman bisa buka lalu switch 1 IK 0 FK gitu ya. Terserah mau pakai FK atau IK. Tapi saya ada sedikit tips, kalau objeknya itu bersentuhan, misalnya kayak di sini nih, bersentuhan nih kan antara lutut dan sikunya. Nah, itu bisa pakai IK, lebih mudah untuk ngatur posisi tangannya dibanding FK. Nah, kalau IK kan kita tinggal langsung atur aja. Nah, kalau FK kita harus rotate dulu yang bagian atas, kemudian tengah, terus tangan gitu. Agak sedikit kurang efisien di situ. Oke, coba kita lihat. Oke, di sini ada siluet ya, ada negative space. Sini juga ada. Kalau kita kurangin juga bisa, tapi jangan terlalu banyak. Kita lihat lagi. Ini bisa kita naikin shouldernya. Kemudian majuin sedikit, ini agak ke belakang. Tangan turun. Hati-hati di tangan ya, jangan sampai ininya pergelangannya terlalu rusak. Usahakan bentuknya masih oke.
bisa digeser mungkin tangannya sedikit. Ke global. Right. Atau mungkin kakinya bisa agak, oh nggak bisa. Oh kalau ini kita majuin, oh ya hipsnya belum kita mainin ya. Hipsnya bisa. Nah karena badannya akan turun seperti ini tadi ya, kita ada buat seperti ini, maka hipsnya akan naik mengcounter badannya. Nah karena badannya ke sini, sumbu X-nya ke sini, maka hipsnya ke atas mengcounter badan. Oke. Oke. Ya nggak apa, gini dulu aja. Nah sekarang kakinya agak bengkok ya, sekarang bengkoknya kurang lebih pas lah ya. Nice. Kemudian kita lanjut ke jari dulu. Oh jari nanti dulu deh, kita fokus ke tangan satunya dulu, detail. Untuk kepala kita hide dulu. Nah ketika teman-teman ngepose tangan, usahakan tangannya tidak patah alurnya, tapi flow-nya ada gitu ya. Alurnya itu ada, tidak patah. Yang patah itu contohnya seperti apa? Set, tiba-tiba di sini set, patah. Nah kita harus buat dia enak. Set, seperti gini mungkin di sini. Gitu ya. Coba kita rotate. Nah di situ. Set, nice. Ya ini, ini janganlah, ini terlalu ke sini. Bisa agak di sini dia. Ini nggak ada. Kita mungkin agak besar lagi. Tapi ini terlalu ekstrim. Ntar coba tangannya di sini. Ini kita naikin dulu. Ya ini masih oke lah. Nih flow-nya tuh ya, nyambung ya. Mungkin ini bisa kita majuin lagi sedikit. Nice, biar lebih mantep flow-nya. Ya. Nih, kalau kita lihat set nyambung ke sini. Ini bisa kita mundurin lagi sedikit. Tuh, nyambung ya. Set. Oke. Kemudian ini kita buka, karena di sini tangannya kebuka, tapi jangan terlalu besar. Fokusnya nanti ngebukanya di jari aja. Terus ini agak ke samping. Coba lihat dari samping. Nah ini putus ya tangannya, tuh kerasa ya. Kayak setep, tiba-tiba muncul dari sini. Nah ini harus nyambung. Ini kita bisa naikin. Ya kurang lebih seperti itu. Ini nyambung sekarang. Ini bisa lebih turun mungkin sedikit, nggak usah terlalu naik seperti itu. Yep. Kalau kita naikin lagi mungkin bisa. Ya, ya bisa. Ini kalau kita lihat tangannya agak seperti ini. Ini berarti bisa kita naikin lagi. Kemudian oke, kepalanya kita munculin. Oke, coba kita lihat apakah ada yang masih bisa kita tambahkan lagi. Mungkin ini tangannya bisa kita geser lagi ke sisi sini.
ke belakang, terus ini maju, agak naik sedikit. Siap, nice. Oke, sekarang kita posekan jarinya. Nah, dari ini saya buat ngebuka, terus ini bisa agak naik juga sedikit. Ini agak ke bawah. Buka. Agak ngebuka, nice. Kemudian yang ini, tangan yang sini kan dia agak naik ya, kayak agak minta gitu, ngemis. Nah, di sini saya mau buat kayaknya bisa ngebuka aja deh, biar seperti kayak bela diri yang tangannya itu agak kebuka, kayak Rock Lee kalau di Naruto. Coba kita lihat referensinya ya. Rock Lee hand. Rock Lee. Nah, seperti ini. Tapi yang lebih, nah kayak gini, set, lurus. Ini bisa kita tempelkan seperti itu. Nice. Oke. Pose-nya seperti ini dari depan. Ini masih bisa kita geser ke samping biar lebih kerasa ininya, balance-nya. Yep, masih bisa kita geser ke samping. Nah, jadi lebih kerasa. Arc-nya juga lebih kerasa. Ini tuh, arc-nya nggak terlalu kerasa ya, lurus ya. Nah, kalau kita geser sini tuh lebih kerasa set ininya, set gitu ya, arc-nya lebih mantep. Kayaknya ini cukup deh. Terus bisa kita mundurin lagi sedikit biar lebih kerasa lagi arc-nya. Kita turunin karena kakinya ada bengkok. Yep, nice. Tapi jangan terlalu turun lah, lurus aja nggak apa-apa. Ini kan ada bengkok sedikit ya. Ini kalau kita naikin masih bisa lurus. Oke, set. Yep. Ini sudah oke. Coba kepala terakhir, arah pandangnya sih kurang lebih udah sama. Cuman kalau kita mau push mungkin coba kepalanya lebih ke arah sini sedikit lagi. Yep, biar siluet ini nampak. Nice. Atau kalau kepala gini, ini juga oke. Mungkin agak sedikit naik aja deh. Nih, terus agak naik lagi kepalanya. Yep. Leher bisa agak naik lagi sedikit. Oke. Dari depan. Oke lah, untuk kepalanya mungkin di sini saya oke deh. Selanjutnya kita akan menambahkan detail. Di sini detailnya yaitu pada objek scarf-nya. Di sini kita bisa buat scarf-nya seolah-olah ditiup oleh angin. Seperti itu.
begini sedikit lagi. Oke, kemudian yang tembus-tembus di sini kita bisa perbaiki. Oke, fix agar tidak ada yang tembus dari scarfnya. Terakhir mungkin di sini saya mau menambahkan ekspresi di matanya. Supaya terasa dia seperti serius gitu ya. Oke, terakhir jika teman-teman ingin melihat siluet pose, teman-teman bisa pergi ke sini di pivot shading, lalu pergi ke flat, kemudian ganti colornya menjadi single. Nah, lalu teman-teman bisa show overlay-nya dimatiin. Nah, sekarang kita bisa melihat pose karakter dalam bentuk siluet, gitu ya. Kemudian sedikit rangkuman dari saya. Berdasarkan demonstrasi tadi, yang pertama, tangan, ketika teman-teman mempose tangan, usahakan tangannya itu tidak terasa patah gitu ya, tapi ada flow-nya, nyambung. Nah, ini bisa lebih nyambung lagi kalau saya naikin sedikit lagi. Oke, usahakan tangannya nyambung, tidak patah. Nah, ini contoh yang patah. Atau contoh yang buruk misalnya seperti ini patah ya, set. Nah, usahakan tangannya tidak patah tapi nyambung. Kemudian selanjutnya hips ini biasanya itu berlawanan dengan arah badan untuk menjaga keseimbangan. Jika badan bengkok turun ke kanan layar, maka hipsnya akan naik ke kanan layar, seperti itu. Nah, biasanya hips itu akan mengcounter badan. Jika badan ke depan, hipsnya akan naik ke depan, turun ke depan, naik ke depan. Ya, itu sedikit tips ketika melakukan pose karakter. Terakhir, kita akan menambahkan animasi kamera mengitari pose 360. Pertama, create empty, kemudian taruh empty-nya di tengah-tengah objek karakternya. Select kamera, lalu pergi ke constraint, pilih track to. Nah, kamera akan tracking empty ini gitu ya. Kemudian untuk agar kameranya itu bergerak 360, di sini saya tambahkan circle, lalu parent kameranya ke circle. Kemudian circle ini saya animasi dirotasi sumbu Z sebesar 360 derajat. Nah, maka sekarang kamera akan mengitari pose-nya. Agar tidak ada izin is out di animasi kameranya, pergi ke grab select circle, lalu pergi ke grab editor, kemudian ganti interpolation keyframe-nya ke linear. Nah, sekarang kalau kita lihat, kameranya sudah mengitari posenya 360. Tugas dari teman-teman, silahkan buat pose berdasarkan referensi yang sudah teman-teman cari, lalu terakhir buat kameranya mengitari posenya seperti ini.
Oke, itu saja untuk demo karakter posingnya. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tanyakan nanti pada saat sesi praktikum. Atau tanyakan di kolom komentar video ini. Dan sampai jumpa di video materi animasi selanjutnya. Bye.